Assalamualaikum. Selamat datang di channel Rumah Susi. Channelnya Ibu Pintar dan Kreatif. Di video kali ini saya akan membagikan resep bagaimana cara membuat chili oil atau minyak cabai. Seperti ini. Pengen masak ramen ala-ala Korea? Pengen masak makan makanan Chinese yang oriental-oriental gitu? Mau buat nasi goreng? Atau mau masak aneka olahan mie? Atau mau buat cocolan? Semua bisa dengan chili oil ini. Yuk kita buat. Caranya gampang kok. Bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat chili oil ini antara lain yang pertama, cabai merah kering 50 gram. Ini memang kita hancurkan atau kita haluskan dalam kondisi kering. Kemudian 7 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, yang besarnya sama dengan bawang putih. Ini bawang merahnya saya memang lebihkan karena bawang merah saya kecil-kecil. Kemudian ebi atau udang kering. Sebenarnya ebi ini hanya pilihan saja. Bagi yang tidak suka ebi boleh di skip atau boleh dihilangkan. Ebi ini nanti akan kita rendam dulu dengan air hangat. Bahan yang berikutnya adalah garam setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh juga. Kaldu bubuk ini juga opsional. Bagi yang suka silahkan, kalau yang tidak suka boleh ditiadakan atau di skip saja. Biasanya kalau saya ada garam dan gula itu sudah jadi penyedap. Berikutnya kecap asin. Kecap asin 2 sendok makan. Saus tiram 1 sendok makan. Saus tiram ini juga opsional supaya untuk menambah rasa chili oil kita ada nuansa-nuansa seafood-seafoodnya gitu. Kemudian minyak goreng sebanyak 300 ml. Kemudian ada minyak goreng lagi yang kedua, ini kurang lebih sekitar 50 ml. Ini nanti kita gunakan untuk memblender atau menghaluskan bumbu ini. Jadi kita menghaluskan bumbunya tidak menggunakan air agar chili oil kita tidak terlalu banyak mengandung air, karena kalau terlalu banyak mengandung air nanti kita akan lama dalam menumis bumbunya. Oke, selanjutnya kita akan ke proses pembuatan. Saya akan ke proses penghalusan atau penghancuran cabai merah keringnya ini dulu. Baru saya akan haluskan bumbu-bumbunya. Selanjutnya, kita akan menghaluskan cabai merah kering. Menghaluskan cabai merah kering ini bisa menggunakan chopper atau food processor. Saya akan menggunakan food processor dari Vienta. Yang saya gunakan adalah alat yang ada pisaunya, yang biasanya digunakan juga untuk menghaluskan atau melumatkan daging. Kalau chopper atau food processor kalian itu kecil, maka bisa menggilingnya itu 2 kali. Tapi karena food processor Vienta ini cukup besar, sehingga saya menghaluskannya cukup sekali saja. Pastikan food processornya itu terpasang dan sampai bunyi klik.
Ya, kita menggilingnya tidak perlu sampai terlalu halus. Biji cabenya memang masih akan tetap terlihat. Kalau mau lebih kasar dari ini, biar teksturnya lebih terlihat, boleh. Mau halus seperti ini juga silakan saja. Selanjutnya kita haluskan bumbu, yaitu bawang putih, bawang merah, masukkan minyak, kemudian kita haluskan. Menghaluskan ini boleh tidak menggunakan blender ya. Nah, setelah itu kita masukkan ebi yang sudah kita rendam dengan air hangat. Kalau menghaluskan bumbunya dengan menggunakan ulekan juga boleh-boleh saja. Saya mau praktis dan cepat, makanya saya blender. Kita blender sampai semua bumbunya halus. Setelah bumbunya benar-benar halus, selanjutnya bumbu ini akan kita tumis. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita aduk perlahan. Apinya jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar takut nanti ada yang hangus atau gosong. Kalau kita lihat kandungan airnya sudah mulai berkurang, kita masukkan garam, gula, kaldu bubuk, kecap asin, dan terakhir saus tiram. Memasukkan bumbu atau garam dan lain sebagainya ini jangan sampai menunggu minyaknya atau menunggu airnya kering. Kenapa? Karena nanti bumbunya susah untuk menyatu atau terserap. Jadi kira-kira sudah setengah kering, kita masukkan garam dan kawan-kawannya itu. Kita aduk terus perlahan, jangan sampai ada bagian yang hangus. Kalau sudah mengering, tidak ada lagi airnya, masukkan cabai kering yang sudah kita haluskan. Aduk perlahan sampai rata. Nah, sebenarnya membuat chili oil ini ada dua versi. Versi pertama seperti yang saya lakukan ini, cabenya ikut ditumis. Atau versi yang kedua, cabenya ditaruh di wadah atau di mangkok. Kemudian tumisan minyak dan bumbu ini kita siramkan ke dalam mangkok yang berisi cabai.
Tapi kalau saya lebih senang cabenya ikut saya tumis. Tapi kalau ditumis harus hati-hati, jangan kelamaan, jangan hangus ataupun jangan sampai gosong. Nah, kalau seperti ini chili oil kita sudah siap. Kita tuangkan chili oil ini dalam wadah yang sudah kita siapkan. Dalam suhu ruang, chili oil ini bisa tahan hingga 1 bulan. Kalau kita masukkan ke dalam freezer, tentu akan bertahan jauh lebih lama. Nah, untuk pengemasan, kita bisa menggunakan botol kaca seperti ini. Kalau kita menggunakan botol kaca, chili oil yang masih panas sekalipun sudah bisa kita masukkan ke dalam botol. Selain menggunakan botol, kita bisa menggunakan wadah plastik. Akan tetapi kalau kita menggunakan wadah plastik, tunggu chili oilnya benar-benar dingin dulu. Baru kita masukkan ke wadah plastik. Tapi semua wadah pastikan dalam kondisi benar-benar kering agar chili oil kita tidak mudah basi. Nah, mudah kan cara membuatnya? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.